Jadi ini penjelasan terkait hadis tadi Aisyah yang panjang. Bahwasanya memang orang kafir itu yang diazab, justru ditambah azabnya apabila ditangisi oleh keluarganya, diratapi itu. Jadi yang diazab itu orang kafir, bukan orang muslim, orang non muslim. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, maka azabnya ditambah apabila keluarganya menangisi atau meratapi, maka si mayit akan ditambah azabnya. Ini penjelasan dari hadis tadi itu. Nah, ini ada penjelasannya. Ini untuk orang kafir ya. Kalau melihat bantahan yang dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah di atas, kesimpulan yang bisa diambil ialah bahwa yang diazab oleh Allah karena tangisan keluarganya ialah mayitnya orang non-muslim, orang kafir, mayitnya orang kafir. Kemudian ini juga dikuatkan oleh riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Beliau meriwayatkan perkataan Sayyidah Aisyah yang bunyi seperti ini. Inna maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin mata yahudiyan innal mayyita la yu'adzibu wa inna ahlahu la yabquna alaihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada seseorang yang meninggal dalam keadaan Yahudi, sesungguhnya mayit orang Yahudi ini diazab dan kemudian menangisi itu. Di riwayat At-Tirmidzi nomor 925. Jadi ini penjelasan terkait hadis tadi Aisyah yang panjang. Bahwasanya memang orang kafir itu yang diazab, justru ditambah azabnya apabila ditangisi oleh keluarganya, diratapi itu. Jadi yang diazab itu orang kafir, bukan orang muslim, orang non muslim. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, maka azabnya ditambah apabila keluarganya menangisi atau meratapi, maka si mayit akan ditambah azabnya. Ini penjelasan dari hadis tadi itu. Kemudian penulis melanjutkan, akan tetapi perkataan Aisyah juga tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang selama ini kita gantungkan, bahwa benarkah mayit muslim diazab karena tangisan keluarganya yang hidup? Karena bagaimanapun orang yang meninggal dalam keadaan tidak Islam, entah itu ia meninggal dalam keadaan Nasrani, Yahudi atau agama lainnya, sudah pasti diazab. Dan mereka diazab bukan karena tangisan keluarganya, tapi mereka semua diazab karena kekafiran mereka. Walaupun dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa orang kafir ditambah azabnya karena tangisan keluarga, akan tetapi maknanya jelas bahwa ia diazab bukan karena tangisannya, tapi karena kafirnya itu. Dan tangisannya menambah azab yang diderita. Dalam kitab Ikhtilaful Hadits juz 8 halaman 648. Jadi sudah jelas ya bahwa orang kafir itu pasti diazab bukan karena tangisan, tapi memang karena dia kafir, meninggal dalam keadaan kafir atau non muslim, agama apapun ya, diazab. Nah, tangisannya itu menambah azabnya gitu. Begitu juga Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadits. Beliau juga mengatakan bahwa yang namanya orang kafir sudah jelas bagaimanapun meninggalnya, apapun yang terjadi setelah ia meninggal, ia akan diazab. Dan itu pasti, sebuah kepastian. Ditangisi atau tidak, yang namanya kafir pasti terkena azab gitu. Dalam kitab Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadits halaman 362. Jadi orang kafir itu sekali lagi sudah pasti diazab, bukan karena tangisan keluarga, tapi karena memang kekafirannya itu. Tangisannya hanya menambah azab lagi, ditambah gitu. Artinya bahwa memang masih belum terjawab apakah benar seorang mayit diazab karena tangisan keluarganya yang hidup.